wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nashihud Diniyah karangan al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafallahu bih min ulumihi ulumina fid darain amin ila anqal wa ammal batnu, adapun perut. Dari semua anggota badan yang bisa celaka salah satunya adalah perut. Fahifdhuhu wa dhabtuhu min ahammil muhimmat, menjaga dan mengontrol perut itu paling pentingnya dari segala kepentingan. Perut kalau tidak terkontrol, sudah ibadah tidak akan terkontrol. Jadi kalau mau mengontrol ibadah, ya perutnya dikontrol dulu. Wadzalika bikaffi anil haram wasyubhat. Bagaimana mengontrolnya? Kata Abdullah Al-Haddad, menahan dari barang haram dan syubhat. Karena perut ini, apapun yang masuk perut akan menjadi darah, menjadi energi yang nanti akan dikirim ke seluruh tubuh, ke tangan, kaki, mata, kepala, kuping, lisan dan lain sebagainya. Itu dari perut. Thumma an fuduli syahawat, kemudian dari kelebihan-kelebihan syahwat, wa an shiba'i minal halal, begitu juga dikontrol dari terlalu kenyang dari barang haram. Wah, ini kan banyak ini katanya, terlalu kenyang barang haram. Habis makan nasi cilot, habis cilot pentol, habis pentol bakso, habis bakso ayam geprek. Terus berkelanjutan. Makanya, dan lagi penyakit itu semua bermula dari perut. Mau diabetes, mau jantung, mau darah tinggi, semua bermula dari perut. Kalau perut sehat, dia akan menggiling dengan sehat. Kalau perut tidak sehat, maka dia akan menggiling dengan lemah. Saat penggilingan perut ini lemah, maka dia tidak akan bisa memisahkan antara kotoran dan gizinya. Tidak bisa. Akhirnya mau kotoran mau gizi dimasukkan semuanya ke darah, akhirnya kotor. Perut ini harus ada istirahatnya. Contoh, makan nasi, dari makan nasi ke makan nasi lagi itu minimal 4 jam. Setiap protein ketemu protein 4 jam. Daging 4 jam. Kalau sudah makan daging, jangan makan daging lagi sampai 4 jam. Kenapa? Dia baru istirahat setelah 4 jam. Ini enggak ada istirahat. Jam 7 makan nasi, jam 8 bakso, jam 10 ada nitnot, beli lagi. Ya, kapan istirahatnya ini? Tidak ada istirahat, akhirnya lecet, luka, ususnya luka, perutnya luka, babatnya luka, semuanya luka, akhirnya tidak optimal, diseraplah penyakit. Semua dari sini. Orang kalau bisa ngontrol perutnya, jauh dari penyakit. Wa amma tawassu' fi syahawat, meluaskan syahwat, kata Abdullah Al-Haddad. Adapun meluaskan, yakni berlebih-lebihan dalam syahwat, wa iktsarum minasyiba'i fadzalika makruhun, terlalu kenyang dari barang yang halal itu hukumnya makruh. Makan barang halal tidak apa-apa, tapi terlalu kenyang sampai apalagi nyate sampai berapa sate kemarin, berapa sate Idul Adha kemarin dapat 1 kilo sate kapi, kakan ketibiin ya, tak banyak penyakit.
fihi afatul kaghiratun wa mudarratun adidatun. Di dalam itu kenyang dari barang haram, kenyang dari barang halal. Kita masih belum bahas yang haram, yang halal dulu. Terlalu kenyang dari barang yang halal itu bisa menyebabkan kesengsaraan, mudarat yang berulang-ulang. Salah satunya qaswatul qulub, hati yang keras. Hati yang keras ini penyebabnya terlalu sering kenyang. Makanya kalau hatinya kepingin lembut, tidak anti nasihat, banyakkan lapar. Artinya bagaimana banyakkan lapar? Puasa, sering-sering puasa. Atau kalau makan dijatah. Rasulullah itu paling sering puasa, tapi kalau tidak puasa Rasulullah itu maksimal makan 2 kali sehari. Kalau Rasulullah sarapan pagi, nanti makannya sore, malam tidak makan. Kalau pagi tidak sarapan, makannya siang, baru nanti ada makan malam. Berarti makannya cuma 2 kali. Ben berempat. Telok, minimal telok. Itu kalau tidak ada tahlil ya. Kalau ada tahlil bisa 4. Apalagi saya undangan 5 ya 5 makan ya. Nah, gimana tidak makan, tidak enak gitu ya. Rasulullah 2 kali. Kalau sarapan pagi makan, berarti sore makan, malam tidak makan. Sore jam 4, jam setengah 5, jam 5, nah itu makan. Tapi kalau pagi tidak sarapan, makannya siang, nah baru nanti makan lagi malam. Itu kalau tidak puasa. Kalau puasa ya cuma 2 kali, maghrib sama sahur, berbuka dan sahur, sehat. Ini makan duhur, makan jam 10, makan jam 7, makan jam 2, makan jam 4, makan ba'dal isya, makan si beli martabak. Ini Allah, jangan salahkan kalau banyak penyakit, banyak makan banyak penyakit. Wa qaswatul qalb, bahayanya orang kalau terlalu banyak kenyang, hatinya keras. Wa kasrul a'dha anita males badan ini untuk taat. Ya cong, sulit bangun subuh, udah dibanguni dak bangun. Kenapa ya saya kok sulit ya bangunnya? Kenapa? Yaitu kenyang. Sebelum tidur makan dulu. Malam ya. Ada bakso lewat Eman, itulah bakso. Makan dulu. Subuhnya berat. Kenapa? Terlalu kenyang. Itu bahayanya kalau kenyang. Males untuk taat, itu males orang terlalu kenyang itu. Wakilatul nasyatiha lil ibadah, juga kurang semangat dalam ibadah. Ini halal loh ya. Yang saya bahas ini kenyang dari barang halal, terlalu kenyang dari barang yang halal. Ini dampaknya. Kurang semangat dalam ibadah. Wakilatul fahmi lil ilm wal hikmah, sedikitnya pemahaman dalam ilmu dan hikmah. Nahwu goblok ya, fikih tak tahu, tajwid gendeng. Ini terlalu banyak makan, terlalu banyak. Kenapa Beb kok terlalu banyak makan itu kok membuat orang belajar itu tidak cepat nangkep? Karena orang kalau terlalu banyak makan itu akan mengakibatkan otak banyak cairan, bulgham kalau bahasa Arabnya. Lah cairan ini yang bikin otak itu ndak mudeng. Ya apa cairan ini supaya keluar, Beb? Gampang caranya. Cara yang paling cepat apa itu yang dimasukkan gorak. Nah, itu paling cepat. Ada yang tapi itu sakit, itu gorak itu sakit. Saya sudah gorak berapa kali hidup saya, seumur hidup gorak 2 kali seumur hidup. Yang terakhir sama abahnya Tatusin di sana, Allah yarham, meninggal sudah. Itu membersihkan lendir-lendir yang di otak, yang gampang sakit kepala ya, dikit-dikit migrain, dikit-dikit sakit kepala, itu terlalu banyak lendir kepalanya. Gorak, tidak bisa gorak, takut sama sakit. Gimana? Puasa,
Berapa kali Bib? 40 hari 3 kali. Berarti berapa? 40 hari 3 berarti 120 hari. Berapa bulan? 6 bulan. 4 bulan berturut-turut. Yang suka sakit migrain, sering sakit kepala, tidak ada apa-apa sakit kepala dan lain sebagainya, itu banyak bulgom. Kenapa kok banyak bulgomnya? Itu makan meloloh, terlalu banyak makan. Halal loh ini. Yang haramnya lebih top lagi. Ini yang halal ini. Jadi kalau anda sering migrain, sakit kepala dan lain sebagainya, obatnya adalah yang pertama gorah. Tidak bisa Bib gorah Bib, tidak mampu Bib, tidak kuat. Ya sudah puasa berturut-turut 4 bulan, nanti sembuh migrainnya. Enggak Bib, saya mau minum obat. Ya sudah minum obat dah. 5 tahun tak kira hari. Awang obat itu bukan menghilangkan penyakit, tapi meredakan rasa sakit. Wakilatur rahmah wa syafaqah ala dha'afatil muslimin wa ahlil hajah minhum. Begitu juga orang yang sering kenyang, sering enak, uripe keenaan, maka dia itu akan berkurang kasih sayangnya, simpatinya terhadap orang-orang yang lemah dari orang muslim dan orang-orang yang punya hajat. Lemah. Rasa empati kepada rakyat kecil tidak ada. Kenapa? Enak, terlalu kenyang, terlalu sering kenyang. Itu barang halal. Lalu bagaimana dengan barang haram? Wa yukhsha min dzalika, ditakutkan juga daripada orang yang kenyang, terlalu kenyang dari barang halal ini, ittisa'a fi akli syahwat wa qasati syaba' al-wuku' fi iqtihami syubat wal muharramat. Yang ditakutkan oleh Abdullah bin Abi al-Haddad, apa yang ditakutkan? yakni orang yang terlalu banyak kenyang dari barang halal ini. Yang ditakutkan apa? Yaitu dia tertimpa dari sesuatu yang haram dan syubhat. Karena orang kalau sudah biasa ngemil, biasa enak, dah enak, kelihatan pisang goreng, tidak ngelihat punya siapa, sikat. Kan kebiasaan ngemil itu kebiasaan. Bahasa Jermannya itu al-kengku. Kengku. Tak nyaman, tak kenyem. Kalau anda Beb, saya kepingin tidak kengku Beb, kepingin tidak, beli permen karet, kail gentel jam itu permen karet itu ya. Kalau takut kengku sampean. Wa qala hujjatul Islam rahimallahu taala, berkata Imam Ghazali rahimallahu taala, asyiba'u minal halali, kenyang dari barang haram, aslu kulli syarrin, itu asal dari semua kejelekan. Terlalu kenyang dari barang halal itu bisa menjadi penyebab setiap kejelekan. Lalu bagaimana kalau kenyang dari barang yang haram? Terlalu kenyang, bis makan lagi, bis makan belum lapar, makan lagi. Wah, ini jelek-jeleknya orang. Ma mala'a, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wa'an syarran min batnihi, tidaklah penuh ibnu Adam, penuh muatannya di perutnya itu, syarron, maka kejelekan daripada perutnya itu, isinya itu kejelekan. Kenapa? Terlalu kenyang. Hasabul ibnu Adam, dihitung nanti, dihisap anak Adam itu nanti dihisap apa? Lukaimatin yukimna sulbahu. Hisapnya anak Adam itu adalah yang ditelan di dekat sulbinya, artinya perut. Nanti kita dihisap pertelan, apa yang ditelan, apa yang dipakai, ini dihisap. Hari ini kamu makan apa? Makan nasi apa? Sama ikan apa? Juga apa gila jauh? Tuh terong sama terong, ya itu ditanya. Tapi kalau anak-anak pondok ini tidak ada hisapnya. Oh, kok bisa Bib anak pondok ada gitu? Nah, karena anak pondok ini makannya bareng. Orang yang makannya bersama-sama nanti tidak ditanya dapat dari mana dan untuk apa. Makanya paling enak makan bareng-bareng. Paham nggak? Paling enak makan bareng-bareng. Nabi Muhammad pasti makan bareng, ima sama istrinya, ima sama anaknya, sama cucunya, sama mantunya, ima sama dengan sahabat. Tidak pernah makan sendiri, bareng-bareng. Anak pondok ini kan makannya bareng-bareng, paling enak sudah makan bareng-bareng. Kenapa? Tidak ada hisapnya.
Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri, pasti bareng-bareng bersama. Terus gimana Beb kalau makan bersama waktu tahlil itu Beb? Oh, ya tidak apa-apa, itu udah ditanya nanti dapat dari mana, buat apa, itu faedahnya makan bersama, baik satu nampan atau piring satu-satu tapi bareng-bareng, enaknya di situ. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Perut ini punya tempat, ada tempatnya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nyawa. Jadi kalau sudah makan tak bisa nyawa, tak bisa bernyawa, tak bisa bernafas, itu berarti tempatnya minum sudah diambil oleh makan. Jadi tempatnya nyawa, tempatnya nafas diambil oleh air, oleh minum. Akhirnya tempatnya nafas kemana? Naik ke atas. Makanya kalau habis makan, itu terlalu kenyang. Itu yang menyebabkan hati menjadi keras. Waruya, diriwayatkan juga oleh Rasulullah SAW, syiraru ummati, sejelek-jeleknya umatku, alladzina ghudhu bin ni'ami, yang makannya dia makan siang dengan segala macam kenikmatan, wa nabatat alaihi ajzamuhum, dan tumbuh dari kenikmatan itu jisim mereka, yakni jasad-jasad mereka. Wa inna ma himmatuhu alaihim alwanu ta'am, keinginan cita-cita mereka, apa namanya ya, ya cita-cita yang terlalu terpatri dalam otaknya apa? Alwanu ta'am, makanan yang berupa-rupa. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang ini kan ya Allah, kita ini betul-betul ada di akhir zaman, zaman fitnah, sampai makanan fitnah. Kalau zaman dulu mana makanan banyak kayak gini, enggak. Yang dimakan di rumah ya wis itu satu menu, satu nasi, satu menu. Kalau sekarang ya Allah, tahu, tempe, telur, apa boleh? Hah? Ketan. Kok ikan? Kok ikan ayam? Kuah? Sate? Rap-urap? Satu meja berwarna berupa-rupa. Ini fitnahnya zaman sekarang. Kenapa ya kok gitu Beb ya? Ini adalah tanda akhir zaman, tanda-tanda sebelum kiamat. Umat manusia itu makan dengan rupa-rupa makanan dalam satu kali makan, bukan satu. Kalau zaman dulu satu, kapan tahu tok ya, ayam tok. Sekarang kan enggak, macam-macam. Kenapa kok gitu? Gampang, sudah dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu waktu saya masih kecil masih ingat, lauk itu satu ya, kalau telur ini telur tok ya, dulu ingat. Kok kering dulu lah ya, ikan laut ya ikan laut tok. Daging itu daging tok, itu tidak berupa-rupa. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Wa alwanu thiyab, dan berupa-rupa pakaian. Sekarang pakaian kita ini berupa-rupa loh ya. Bukan cuma yang ngomong, semua yang dengarkan juga begitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Tapi ya memang ini sudahlah, kita sudah berada di akhir zaman. Ditumplek dunia ini Pak. Makanya semuanya orang kaya sekarang, tidak ada orang miskin. Zaman sekarang tidak ada orang miskin, tidak ada. Yang ada orang banyak utangnya zaman sekarang ini ya. Kenapa kok tidak ada orang miskin? Semua bisa makan ikan ayam. Semua tiap hari bisa makan ikan ayam sekarang. Semua. Kalau ada yang mengatakan kelaparan, saya ini kelaparan, ya mungkin dia tidak mau terima bantuan, atau mungkin dia tidak mau kerja. Tapi kalau masih mau berusaha, makan pasti enak sekarang ini. 10.000 sudah dapat ikan ayam sama nasinya. Ayam geprek. Ayam geprek. Ayam geprek. Dulu zaman kita masih kecil ya, ingat dulu yang mau makan ikan ayam tunggu Jumat manis. Iya,
Saya masih ingat di Langgar dulu itu di musola itu kalau sudah jalan manis ada yang nganterkan tetangga itu. Kadang ayam 3, 4 berapa orang ditaruh di tengah itu baca selawat, baca barzanji, nanti baru makan. Seneng gitu. Seneng gitu. Sekarang tak itu oleh dulu ayam engkong, soto ayam. Nah, sekarang tiap hari makan ikan ayam. Daging gampang 1 kilo 100.000. Mahal beb 100.000. Kalau Anda lihat lagi ke belakang, kembali lagi ke tahun 90-an 80-an, 1 kilo daging kan itu masih berapa? 100 rupiah, 500 berapa? Ada yang masih ingat? 50 rupiah. Jauh beb ya. Tapi zaman itu emas berapa? Zaman itu berapa emas? Berapa? Zaman itu emas hampir 1.000, hampir 2.000 rupiah 1 gram. Berarti antara 1 kilo daging dengan 1 gram emas itu bisa mencapai 300 sampai 400% harganya waktu itu. Loh, kalau sekarang daging 100-120 ribu, emasnya berapa? 1 juta, 1,5 juta. Berarti kan cuma 15% harga daging ke harga emas. Berarti murahan dulu apa murahan sekarang? Murahan sekarang berarti. Ditumplak luar biasa sama Allah Ta'ala. Makanya saya itu tidak pernah mengeluh barang mahal. Oh ini mahal itu enggak, karena saya itunya, oh berarti sekarang ini lebih murah. Ya memang angkanya ratusan ribu sudah sekarang. Sekarang ini angka ratusan ribu itu angkanya tok ratusan ribu. Uang 1 juta sekarang mereka aduh udah ada artinya Pak. Apalagi 50.000 mulai cilok tak ada lah ya. Bayangkan. Berarti kan nikmat sudah. Kita ini sudah berada di akhir zaman. Entah lagi nih kiamat, entah berapa ratus tahun, entah berapa puluh tahun. Wallahu alam. Kenapa? Karena saya lihat begitu gampangnya orang sekarang ini mendapatkan kenikmatan, makan ikan ayam bisa tiap hari, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Gonta ganti baju, wa tashaddaquna fil kalam, dan juga nanti yang ditakuti oleh Rasulullah suka muter-muter dalam bicara. Auleng menaumong. Putar-putar kalau ngomong. Nah, iya paham apa itu bahasanya? Bulat, ya, ada langsung ke inti, ya. Ini yang ditakut oleh Rasulullah. Kenapa? Karena orang kalau sudah ngomong itu bulat-bulat ke barat ke timur, ini tanda-tandanya sudah ada maksud jelek di belakangnya. Ini, ya. Iya, mencari celah untuk segalanya. Atwalun nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Orang yang sering kenyang di dunia nanti dia orang yang sering lapar di akhirat. Wa qala Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man kana himmatuhu mayadkhulu, barang siapa yang cita-citanya dia, keinginannya dia, fokus kehidupannya dia cuma apa yang masuk batnuhu perutnya, karena gimatuhu, maka harganya mayakhruju minha, hanya apa yang keluar dari perut. Jadi kalau pikirannya cuma yang masuk ke perut, maka dapatnya apa yang keluar dari perut. Sudah, itu aja. Paham teman ya? Iya. Fa'alal mu'min an yakuffa nafsahu 'ani syahawati 'iffatan wa qana'atan. Nah, makanya orang mukmin itu kata Abdullah Haddad harus menahan daripada syahwat dan menjaga dan qanaah wa zahadan fid dunya, dan zuhud fid dunya. Wa idza akala falyaqsir 'ala maduna syaba'. Kalau makan itu jangan sampai kenyang. Bukan tidak boleh makan. Dan orang tuh beda-beda. Ada yang 1 piring kenyang cukup. Ada yang tidak cukup 1 piring, harus nambah 1,5 piring ya. Ya kan tergantung kalau kerjanya kuli terus makannya cuma 1/4 mati Pak. Kan tergantung kan ya.
tergantung ya kerjaannya. Kalau cuma duduk-duduk satu piring cukup Pak, cukup. Enggak, ini kerjaannya enggak duduk-duduk Beb, jadi kuli panggul, ngangkat ini ngangkat itu, biasanya 2 piring gitu. Apa itu dimasuk lebih-lebih Beb? Enggak, karena butuh tenaga lebih, butuh tenaga lebih. Tapi kalau kerjaannya cuma di toko cetit ya, ngitung uang makan 2 piring, wah ini leben, ini bahaya ini. Kalau sampean kerjanya di kebun, motong kayu, ngangkut tebu ya, terus apa kuli, makannya sampai 2 piring 3 piring, ya masuk akal karena butuh tenaga lebih. Tapi kalau Anda bukan seperti itu ya biasa saja makannya, nah, karena tidak butuh tenaga lebih. Masa ngitung uang harus butuh 3 piring, kan tidak usah ya. Liyakulu ma wajada minal halali min ghairi qasdin lima kana aladza wa awfaq littabah wa in taharul ahsyan adna kana aqrabu littaqwa wa qala lilkalfa. Begini kata Abdullah bin Alwi al-Haddad, untuk makanan ini harus dimakan daripada yang halal. Nemu makanan yang halal boleh. Kalau yang haram Beb, ahsan jangan makan sudah. Walaupun ada hukum fikih yang mengatakan boleh makan haram kalau tidak nemu makanan sama sekali, takut mati. Tapi masalahnya kita ini belajar tasawuf, lebih baik mati daripada makan barang haram. Ada satu sahabat perang dengan orang Romawi, ketangkep, masuk ke penjara, dikasih makan babi, dikasih khomer, tidak dimakan sampai berapa hari, sampai kurus mau mati. Akhirnya dibilang sama panglima perangnya, panglima perang Romawi, kamu ini kenapa tidak makan? Padahal saya dengar hukum di agama kamu ini memperbolehkan makan barang haram kalau kepepet. Apa kata sahabat ini? Saya tidak akan pernah makan barang haram, lebih baik mati daripada makan barang haram. Makanya jadi sahabat. Orang sekarang kan enggak, daripada tak makan. Wah, jawabannya daripada tidak makan. Ya sudah, tidak ada masalah, kan ente tanggung sendiri nanti, tidak ada masalah, kamu tanggung sendiri nanti, Anda yang dihisab bukan saya. Tidak ada masalah karena bukan saya yang dihisab, saya ini cuma mendapatkan amanat untuk menyampaikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya Beb, kok keterangan tuh itu saja Beb, halal haram, halal haram. Kenapa Beb ya? Karena tempat kembali cuma 2, kalau tidak surga neraka, tidak ada. Pas tempat kembali pertengahan tidak ada. Makanya isinya cuma halal dan haram, boleh dan tidak boleh, itu tok sudah. Lu sampean lu suruh ninggalkan barang haram ini rubat. Nanti kalau sudah mati, oh bagaimana nih, wah saya nyesel ya Allah, kembalikan saya mau mengerjakan yang halal. Dan malaikat, wah belambok tembak kayak gitu. Dari mana kamu dari dulu ya, kenyek cedek. Wa abadu anis syahwat, juga menjauhi makanan yang terlalu kenyang ini. Yang pertama bisa menambah ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua mensedikitkan daripada tuntutan. Karena semakin banyak makan, semakin banyak tuntutan. Gimana Beb? Sekiranya habis makan, tidak usah dituntut Beb. Gimana caranya Beb? Gampang, makan bareng makan bareng-bareng. Wa abadu anis syahwat, begitu juga ini bisa menjauhi daripada syahwat, jauh daripada syahwat. Orang kalau sudah tidak terlalu kenyang. Wa asbaha bi hadis salafis saleh wa qad kana aktsaru tu'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini paling seringnya itu memakan minas syair. Syair ini gandum tapi yang lebih jelek dari gandum, ada namanya syair. Kalau kita nih enak Pak, makannya nasi. Sejelek-jeleknya nasi itu masih enak, lebih enak daripada syair. Ada gandum jenisnya syair. Kalau gandum yang kita makan itu roti itu ya, kita beli kan banyak di roti. Amen makan roti kan ya, roti itu dari gandum, tidak bisa dari beras.
Udah bisa bib roti dari beras ya, tapi kelepon. Iya. Rotinya orang Jawa itu kelepon ada ya. Tak tutul ya, becit, jadinya kayak gitu. Tapi kalau gandum jadinya roti. Itu kalau dibikin roti Pak, syair itu Pak, Masya Allah, jangan kena angin sedikit. Jadi begitu dibikin anget panasnya harus dimakan. Begitu kering sedikit, bu, yang tomaki ke pate Pak. Wali Pak. Wali. Ada biasanya dibikin bunter gitu biasanya. Saya sering makan dulu itu. Jadi masih hangat tuh harus cepat makan. Tidak bisa. Nah, ini kalau gandum yang bagus beb gimana? Ya kayak roti-roti yang kita makan itu, roti tawar ya, roti bantal, roti kasih selai. Itu kan walaupun kena angin kan masih enak itu. Nah, ini syair ini. Nah, Rasulullah ini kebanyakan makan syair. Wa kana yu'janu wa yukhbasu, dijadikan tacin, dijadikan bubur, dijadikan roti min ghairi an yunkhalla fa innal makhalil haditsatun wa kana yamkuthu huwa wa ahlu alaihi salatu wassalam ashharu ala tamr wal ma. Dan kebanyakan Rasulullah itu makannya cuma kurma dan air. Kok makan kurma dan air ya? Karena makanan pokoknya. Rasulullah tidak pernah makan beb, apa namanya, unde-unde. Tidak ada, maaf, unde-unde di sana. Tidak ada. Ya wis makannya kurma sama air. La tuqadu lahum nar lit ta'am wala li ghairihi. Dan keseringannya Rasulullah itu makanannya itu tidak kena api. Artinya maksudnya tidak kena api gimana? Ya kurma dimakan begitu saja. Karena ada kan kurma itu diolah. Ini Rasulullah makan itu kebanyakan makanan yang tidak kena api. Ya kurma itu. Saya kepingin beb kayak Rasulullah beb, makanan yang tidak kena api beb. Tapi mau beli kurma kok beb, kok apa namanya? Mahal ya. Gimana beb caranya beb? Dapat gizi kayak kurma tapi tidak kena api, merugi. Akan merugi mata. Tidak bisa. Kalau makanannya orang Indonesia ada yang tidak kena api? Tidak ada. Semuanya pasti kena api. Wa 'alal mu'min idza akala an ya'kula bil adab. Kalau makan pakai adab, baca bismillah. Ya, pakai baju, cak bengkang mau makan. Jangan telanjang, jangan makan tidak pakai baju, tidak punya adab. Tidak punya adab, minimal pakai kaos. Wa ittiba'is sunnah fi dzalika, dan mengikuti sunnah, baca bismillah. Min tasmiyah indal ibtida, baca bismillah taat permulaan. Walhamdulillah fil akhir, dan alhamdulillah di akhir makan. Wa yakulu bi niyati isti'anah ala taatillah wa taqwa ala ibadah. Begitu juga kalau mau makan, niatkan untuk menguatkan ibadah. Saya dulu sering waktu masih kecil ngelihat orang tua-tua itu kalau mau makan, mari maca bismillah, niat ingsun mangan kanggo ibadah. Sekarang kan enggak, wala bismillah wala leb makan. Atau duhur elang, isya elang. Loh iya, orang dulu itu saya masih ingat, saya masih kecil tuh orang tua-tua tuh kalau makan niat ingsun mangan gawe kuati sembayang, niat ingsun mangan gawe kuati ibadah. Lambe maksudnya ya, niat ingsun ngakan polan lapar ya sudah, elang lapar tok. Maka kalau mau makan itu niatkan, saya niat makan untuk kuat ibadah, saya niat makan untuk tambah dekat sama Allah, saya niat makan untuk tambah takwa sama Allah. Niatnya gimana beb? Ya beb pakai bahasa Indonesia sudah, bahasa Arab atau pakai bahasa Jawa tidak masalah. Ila ghairi dzalika minal adab allati waradat bihal akhbar. Jadi penting ya, makan itu niatkan untuk ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Wallahu a'lam.